agama seseorang itu sebetulnya ada di mana. Agama Islam diturunkan oleh Allah untuk manusia, untuk umat Islam. Dan agama Islam itu ada di mana sebetulnya? Agama Islam itu di dalam diri kita. Apakah setiap orang yang Muslim itu sudah mempunyai agama Islam atau belum? Kalau sudah, ada di mana tuh agama Islam? Yang disebut manusia beragama Islam itu apanya? Apakah karena dia berilmu agama, pintar ngomong agama, dalil? Disebutkah itu umat Islam? Dan kemudian sudah sholat, apakah itu disebut umat Islam? Kalau menurut saya, tapi walau misal kalau saya salah, salahkan, luruskan. Punya pendapat. Ada orang yang ilmunya ilmu Islam dan dia sholat, tapi kalau menurut saya belum memiliki agama Islam. Agama Islam belum mau tinggal di dalam dirinya, sehingga ilmu dan sholatnya tidak berpengaruh besar kepada dirinya dan tidak bermanfaat besar kepada orang lain. Orang seperti itu condong masih membuat mudarat dirinya dan orang lain. Karena pada dasarnya dia belum mempunyai agama Islam itu sendiri. Agama Islam itu sendiri belum mau bertempat di dalam dirinya. Lalu yang mana? Kalau menurut saya, yang disebut beragama Islam, orang yang berpengetahuan agama Islam melakukan perintah-perintah ajaran Islam secara fikih, dan agama Islam mau bertempat di dalam kolbunya. Agama Islam itu sendiri mau bertempat di dalam kolbunya. Agama di dalam kolbunya itu mau bertempat di situ dia. Agama Islam nyaman teguh di dalam hati orang tersebut, sehingga hati orang tersebut karena ditempati oleh agama Islam, oleh ajaran agama Islam, oleh cahaya agama Islam, sehingga hati orang tersebut menjadi soleh. Hatinya soleh, berilmu agama Islam, kelakuannya melaksanakan perintah agama Islam, maka jadilah dia muslim yang sempurna. Muslim yang sempurna tidak mungkin dia membuat mudarat dirinya dan orang lain. Dakwah dimanapun dia akan menyejukkan, tidak akan membuat pecah belah, tidak akan membuat panas. Yang panas jadi dingin, yang bercerai-berai jadi bersatu. Bukan sebaliknya, yang bersatu jadi cerai-berai, karena agama Islam tidak mau bertempat di hati orang tersebut. Baru ilmu agama Islamnya dikit itu pun. Kalau orang yang agama Islam sudah mau bertempat di dalam hatinya, sehingga hati yang ditempati oleh agama Islam, oleh cahaya agama Islam menjadi soleh dan mengenal Allah, tak sadar akan dirinya siapa, sehingga ilmu agama Islam yang dia punya walaupun sedikit bermanfaat. Sholatnya walaupun hanya sholat fardu 5 waktu, hanya puasa bulan Ramadan, tingkah lakunya bermanfaat. Sebaliknya, walaupun dia berilmu agama Islam banyak, sholatnya selain fardu dan sunnah banyak, tapi kolbunya belum disukai, disinggahi oleh agama Islam, artinya hatinya belum terkena oleh cahaya agama Islam, berarti hatinya keras, mati, kasar, jahat, buruk, zalim, maka sekalipun dia jadi dai, dia akan jadi dai perusak. Keilmuannya tidak mampu merekatkan umat Islam, pengetahuan agamanya tidak mampu mempersatukan Islam. Keilmuannya, dakwahnya tidak mampu menyejukkan. Karena apa? Karena ucapan orang yang berhati kotor,
yang di dalam hatinya tidak ada cahaya Islam, itu tidak menimbulkan hikmat, menimbulkan mafsadat, panas. Yang bersatu jadi cerai, yang tadinya sejuk jadi panas, maka menimbulkanlah perpecahan. Maka kita harus nanya pada diri kita sendiri, apakah agama Islam itu sendiri yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan pada Nabi Muhammad, disampaikan ke kita, itu sudah betah di dalam kolbu kita? Tidak. Sehingga kolbu kita karena ditempati dengan kokoh oleh ajaran cahaya Islam, kolbu kita menjadi soleh. Orang yang soleh hatinya, maka akan soleh lidahnya. Soleh hatinya akan soleh akhlaknya. Soleh lidah itu tidak ada yang disakiti ketika dia berceramah. Tidak akan terpecah belah ketika dia berceramah. Tidak akan panas ketika dia berceramah. Dimanapun dia berada, memberikan kesejukan. Indonesia damai oleh dai seperti itu. Sebaliknya, bagi orang yang di dalam hatinya belum ditempati dengan teguh kokoh oleh agama Islam, oleh cahaya Islam, dalam kurung hatinya masih zalim, walaupun dia punya ilmu banyak sekalipun, maka lidahnya akan mudah menghujat, mencaci maki. Jangankan terhadap yang zalim, yang soleh sekalipun akan dia caci maki. Karena hati yang tidak ditempati oleh agama Islam, oleh cahaya Islam, selalu buruk dan zalim. Sehingga dimanapun dia berceramah, berbicara, selalu menimbulkan sakit hati, menimbulkan kebencian, marah orang lain. Tidak akan jadi penyejuk. Maka kita berkewajiban mencari hakikat agama Islam itu sendiri. Adakah di dalam diri kita agama Islam sendiri? Apakah hati kita ini sudah ditempati oleh agama Islam? Apakah agama Islam yang cahaya Islam aja sudah masuk ke dalam kolbu kita, ke dalam relung kita, rasa kita? Atau memang di hati kita belum ada itu? Tapi kan saya cinta. Betul banyak saudara kita yang cinta Islam, betul. Cinta Islam, betul. Cinta. Pertanyaan, apakah agama Islam cinta ke kita? Kita cinta kepada agama Islam, betul. Pertanyaannya, apakah agama Islam itu sendiri, cahaya Islam itu juga cinta ke kita, sehingga dia mau tinggal di kolbu kita? Tidak setiap yang cinta kemudian dibalas cinta. Itu pertanyaan. Kita terkadang terlalu euforia, merasa bangga. Oh, aku cinta Islam. Aku cinta. Nah, tapi dia tidak bertanya, apakah agama Islam itu sendiri, cahaya Islam itu sendiri pun mencintai kita. Terbukti cahaya Islam, agama ajaran Islam ada di dalam kolbu kita, di dalam rasa kita, sehingga kolbu kita ini sejuk, soleh. Maka orang soleh, jangankan terhadap yang soleh menilai dan memandang, terhadap orang yang zalim pun, orang yang soleh selalu belas kasih sayang. Tidak akan ada kebencian, dendam, hujat, caci maki, iri dengki. Maka terhadap yang zalim selalu lembut dan lembut dan lembut dan lembut, sehingga dia dimanapun menjadi penyejuk, rekat umat, rekat bangsa ini, rekat Indonesia. Indonesia damai oleh orang-orang seperti itu. Kesimpulannya, benar kata Rasulullah, siapapun dia, dalam sebuah tubuh manusia ada sebuah daging. Yang jika bagus, bagus semuanya. Jika buruk, buruk. Itulah kolbu. Nah, kolbu yang bagus itu, menurut saya, kolbu yang di sanalah tinggal cahaya Islam, ajaran Islam, dan agama Islam itu sendiri. Maka disebutlah kolbu yang soleh, kolbun salim. Orang yang kolbun salim, walaupun ilmu agamanya sedikit, dia berbicara akan manfaat, berhikmat. Walaupun dia tingkah lakunya sedikit, maka perbuatan punya pun akan bermanfaat. Sebaliknya, di dalam hati yang tidak kolbun salim, artinya tidak ditempati oleh agama Islam, cahaya Islam, ajaran Islam, artinya hatinya zalim, walaupun ilmu agamanya banyak, dimanapun dia selalu menyiarkan kebencian dan perpecahan dan mudorot. Dan ironisnya lagi, dia tidak sadar bahwa dia jadi penyebar kebencian dan kemudorotan wabil khusus di negeri ini.
Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini yang harus kita tafakuri, khususnya kepada diri kita sendiri. Kita menghisab terhadap diri kita, ada tidak? Tanya pada diri kita sendiri. Kita cinta Islam, ya cinta Islam. Tapi tanyakan apakah agama Islam itu sendiri, cahaya Islam itu sendiri, ajaran Islam itu sendiri sudah mau berteguh, bertempat tinggal di hati kita, sehingga hati kita ini soleh dan qalbun salim. Nah, tanyakan. Kalau belum, ya mintalah kepada Allah. Menurut saya begitu ya. Kalau saya begitu, wallahu a'lam bishawab nih. Mohon maaf kalau salah. Mau meluruskan.